Halo, selamat datang di channel Bermatematika. Jumlahkan ke baris yang kedua. Tetap selalu bermatematika. Salam. Halo, kembali lagi bersama saya Aliams Bara, masih mengenai deret pangkat. Kali ini kita akan membahas sebuah teorema tentang deret pangkat. Mari kita saksikan bersama-sama. Oke, si teorema ini bilang bahwa himpunan kekonvergenan dari deret pangkat selalu berbentuk salah satu di antara tiga kemungkinan ini. Yakni adalah himpunan yang isinya 0 saja, sebuah selang dari minus R sampai R dengan kemungkinan bahwa ujung-ujungnya ikut termasuk, atau himpunan semua bilangan real. Dan ketiga contoh ini sudah kita berikan ya, jadi sudah kita tunjukkan pada video yang sebelumnya contoh-contoh deret yang himpunan kekonvergennya berbentuk berjenis yang pertama, kedua, dan ketiga. Nah, sekarang kita akan buktikan kenapa hal ini terjadi. Oke, misalkan si deret pangkat ini konvergen pada suatu bilangan C yang tidak 0. Ya, sekarang kita asumsikan bahwa kasus yang pertama dan ketiga tidak terjadi, yakni bahwa himpunan kekonvergenannya bukan terdiri dari 0 saja dan bukan seluruh bilangan real. Karena bukan terdiri dari 0 saja, berarti si deretnya konvergen pada suatu bilangan yang tidak 0 ya. Jadi contohnya misalkan yang ini, yang si C ini, dia konvergen di C tidak sama dengan 0. Nah, kalau konvergen di C, artinya sigma AN C pangkat N itu konvergen ya. Nah, kalau sigma AN C pangkat N konvergen menurut sebuah teorema, yakni uji kedivergenan, kalau sebuah deret konvergen maka suku-sukunya menuju ke 0. Berarti si suku-sukunya, yakni si AN C pangkat N ini akan sama dengan 0. Nah, apa artinya limitnya sama dengan 0? Artinya ketika N-nya membesar, si ekspresi ini akan mengecil menuju 0. Dalam proses mengecil menuju 0, dia akan kurang dari 1. Jadi untuk suatu N yang cukup besar, dari N mulai sama dengan sekian, kita bisa pastikan bahwa si ekspresi ANC pangkat N ini akan kurang dari 1 ya. Nah, sekarang kalau kita ambil sembarang X yang nilai mutlak X-nya kurang dari nilai mutlak C ya, maka kalau kita bagi kedua ruas dengan nilai mutlak C, ini bisa kita bagi karena tadi C-nya nggak 0 ya, maka nilai mutlak X per C-nya kurang dari 1. Nah, sekarang perhatikan ANX pangkat N ini bisa dituliskan sebagai begini ya. Kenapa? Karena ini kan C pangkat N dikalikan dengan ini jadi X pangkat N lagi ya. Jadi ini sama dengan ini. Nah, tadi padahal si ini ada typo nih. Ini harusnya nggak typo. Ini ANC pangkat N-nya tadi kan kita katakan dia kurang dari 1. Jadi yang ini kurang dari 1, berarti ini dibatasi di atas oleh X per C pangkat N dengan X per C-nya kurang dari 1. Nah, berarti yang bagian ini itu bisa kita lihat sebagai rasio pangkat N. Ya. Nah, sedangkan deret geometri yang rasionya kurang dari 1, kita lihat di sini rasio mutlaknya kurang dari 1 ya. Yang rasio mutlaknya kurang dari 1, dia merupakan deret yang konvergen. Nah, akibatnya menurut uji banding biasa, kalau deret yang kanan saja yang besar dia konvergen, apalagi yang kecil. Akibatnya deret yang suku-sukunya adalah nilai mutlak ANX pangkat N, dia merupakan deret yang konvergen. Nah, kita lihat bahwa suku mutlak ini adalah suku-suku dari deret ini yang dimutlakan. Dengan demikian apa? Dengan demikian menurut uji deret mutlak, karena setelah dimutlakan deretnya konvergen, berarti nggak dimutlakan deretnya juga konvergen. Atau dengan kata lain, karena setelah dimutlakan deretnya konvergen, maka si deret ini merupakan deret yang konvergen mutlak. Ya, jadi deret ini konvergen mutlak untuk setiap X yang nilai mutlak X-nya lebih kecil dari C. Nah, untuk memperjelas ilustrasinya sebagai berikut. Misalkan tadi kita tahu bahwa si deretnya konvergen di C, dan pembuktian yang barusan menunjukkan asalkan nilai mutlak X-nya kurang dari C, maka dia akan konvergen. Ya. Nah, sekarang himpunan semua X yang nilai mutlaknya kurang dari
nilai mutlak C adalah ini, himpunan semua titik-titik di dalam selang terbuka minus C sampai C, ya. Tidak termasuk ujung-ujungnya. Jadi yang di dalamnya dia konvergen, ya. Nah, ini menunjukkan bahwa setiap kali kita tahu bahwa di suatu titik ini konvergen, maka semua yang ada di dalam juga konvergen. Ini akan mengakibatkan si himpunan kekonvergenannya akan berupa sebuah selang. Nah, selang itu bisa berupa dia hanya berisi satu bilangan saja. Ini selangnya harus simetris, ya. Selang terbukanya harus simetris dari min C sampai C gitu. Ya. Berarti karena dia berbentuk selang, selangnya hanya berisi satu bilangan saja, yakni 0 saja karena harus simetris, atau dari minus R sampai R, atau dari minus tahingga sampai tahingga. Nah, kemudian untuk di ujung-ujungnya perlu kita periksa tersendiri, ya. Jadi akibatnya maka kita punya teorema yang tadi kita katakan di awal. Nah, karena ini berbentuk sebagai selang, himpunan kekonvergenan sering juga dikatakan sebagai selang kekonvergenan. Nah, karena tadi ini simetris, kita juga punya istilah tentang jari-jari kekonvergenan, ya. Jadi misalkan kalau 0, kita bayangkan ini karena sebuah titik, ya. Kalau kita anggap sebagai selang, ini sebuah selang yang jari-jarinya 0, ya. Dia jari-jari kekonvergenannya 0. Kalau selangnya berupa minus R sampai R, ya berarti ke kanan sejauh R, ke kiri sejauh minus R, sejauh R juga. Berarti jari-jarinya adalah R. Dan kalau himpunan kekonvergenannya seluruh bilangan real, maka jari-jarinya kita katakan tahingga. Ya. Oke, sebagai latihan silahkan Anda kerjakan soal yang tertera di layar. Demikian dulu perjumpaan kita kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Tetap selalu bermatematika. Salam.